Halo sahabat semuanya, dimanapun kalian berada, saya ucapin terima kasih yang masih setia mantengin channelnya Cerita Sebelum Tidur. Pada episode yang keempat ini, kita akan melanjutkan membacakan buku tentang belajar mengikhlaskan. Tidak semua yang kita inginkan harus dimiliki. Di episode kemarin Di episode kemarin kita sampai halaman ke-22 yang menjelaskan mengapa ikhlas jadi perkara yang paling sulit. Oke, yang cowok siapin kopi dan juga rokok, yang cewek siapin cemilan dan juga teh 99,9 FM radionya Sukolilopati. Yuk kita lanjut di halaman 23, menjelaskan ikhlas berdasarkan kebutuhan bukan harapan. Sebagaimana dikatakan di awal bahwa seorang yang tidak ikhlas pasti memiliki harapan di belakang. Cepat atau lambat, pengharapan yang sebelumnya disembunyikan pasti akan tampak juga. Dalam sudut pandang material, ketika kita mengeluarkan sesuatu, berarti kita harus mendapatkan sesuatu. Jadi ketika kita sedekah, maka kita berharap mendapatkan sesuatu atau bahkan sesuatu yang lebih besar. Dalam hal mengeluarkan harta, kita kerap kali berpikir demikian. Membayar pajak, maka kita merasa berhak menggunakan jalan. Iuran di kampung atau kompleks berarti kita mendapatkan hak sebagai warga dan lain sebagainya. Jika logika berpikirnya masih seperti ini, maka kita akan selalu mengharap dan mengharap sedikit saja yang kita keluarkan atau lakukan, baik materi maupun moral. Kita akan berharap, entah berharap kepada sesama manusia maupun berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengharapan manusia tidak pernah ada habisnya. Semestinya pola berpikirnya tidak demikian. Tetapi justru dibalik. Karena kita membutuhkan jalan raya untuk kenyamanan berkendara, maka kita wajib membayar pajak. Karena kita tinggal di suatu lingkungan, maka kita wajib iuran untuk kenyamanan bersama. Dalam hal agama pun demikian. Karena kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita membutuhkan untuk membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun maka kita harus membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aja gawe ngeslot ya. Tombok dadu wis mabuk wis. Yo apa sih rek? Lakone sapa iki Kak Hendrik. Kak Hendrik todang tobat le. Aja kok ngono ki terus. Kak Belong tiru gitu Kak Belong. Dilanjut. Katakan ding kok. Logika yang lebih tepat adalah mendasarkan pada kebutuhan, sehingga kita memenuhi proses-proses untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Karena kita sekolah, maka kita wajib membayar biayanya. Karena kita membeli, maka kita harus membayar produknya. Karena kita naik kendaraan umum, maka kita harus membayar ongkosnya dan seterusnya, begitu loh. Bukan sebaliknya. Karena kita membayar, maka kita berhak sekolah. Karena kita membayar produk,
maka kita bisa membawanya. Karena kita membayar, maka kendaraan umum harus mengantarkan kita ke suatu tempat. Jika menggunakan logika yang pertama, maka kita akan sering bertemu dengan kekecewaan karena kita akan selalu menemukan sesuatu yang tidak ideal menurut kita. Kita sudah membayar pajak, mengapa jalan masih jelek, bolong-bolong maksudnya. Kita sudah membayar uang sekolah, mengapa pelayanan di sekolah begitu buruk, kelas sering kosong, dan seterusnya. Namun jika kita menggunakan logika yang kedua, kita akan lebih mudah memahami persoalan daripada mendapatkan kekecewaan. Apa yang perlu kita lakukan agar kebutuhan terhadap jalan raya kita terpenuhi? Apa yang perlu kita lakukan agar kebutuhan pendidikan kita terpenuhi? Dan lain sebagainya. Oke, cukup sekian ya Lor di episode kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat kamu yang masih menonton di video kali ini sampai habis. Dan semoga video kali ini bisa menghibur dan selebihnya bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun perkataan yang menyinggung hati kalian semuanya. Oke, pada episode kali ini yang terakhir kita tutup dengan lagu Tak Segampang Itu ya Lor. Oke, langsung saja kita bawain. Masih bersama saya Dimas Cemong. Terima kasih buat kalian semuanya. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Sampai jumpa.